Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita berada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Banyuasin. Kasus Bapak Albar bin Kamal. Bagaimana Bapak pengacara yang terhormat atas semua keterangan saksi-saksi yang telah ada? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan perkara yang telah kita tangani, baik keterangan saksi dari pelapor maupun saksi dari terdakwa dan keterangan terdakwa. Nah, memang dari indikasi bukti-bukti yang diberikan oleh pelapor, ya, termasuk kwitansi dan sebagainya itu terindikasi dibuat setelah penentuan nilai angka yang dinyatakan bahwa dituduh penggelapan dana tersebut, ya, yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Nah, di dalam titik poin penting keterangan terdakwa, ya, bahwa memang pure, ya, ya, nilai angka dana yang telah tercantum di surat perjanjian tersebut adalah nilai utang yang sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 per tanggal 20 September di 2023. Artinya kami meyakinkan bahwa ini dapat suatu fakta-fakta persidangan bahwa memang itu terindikasi dan pure meyakinkan bahwa memang itu utang, bukan hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Maka ini kami mohon minggu depan itu tuntutan dari jaksa, ya, dan selanjutnya sampai dengan putusan kami minta keadilan yang sejelas-jelasnya bahwa saudara terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana melainkan perbuatan pidana. Demikian mungkin ditambahkan saudara Priyansa, saya Priyan Sarjana Hukum, yang partner kantor Papua Priyan Sarjana Tekan. Setelah menjalani proses persidangan yang kurang lebih 2 kali, saksi segala macam, bahwa banyak hal-hal yang janggal yang terungkap dalam fakta persidangan, mulai dari kwitansi kuat dugaan bahwa kwitansi itu dibuat sepihak. Karena kenapa? Yang menagih dan yang ditagih, yang menagih tidak tahu nominal dan yang ditagih yang tahu nominal. Nah, itu fakta persidangan yang muncul di transaksi, dan seluruh uang yang disangka atau diduga digelapkan oleh terdakwa itu bukan merupakan uang murni yang digelapkan, melainkan suatu kesepakatan. Jadi mulai dari kesepakatan itu, apakah kedua belah pihak sudah tahu dan paham betul akan kinerja dan job listnya masing-masing, baik selaku pencari orderan maupun selaku yang pemberi barang. Nah, sehingga hasil perputaran uang itu, ada yang terpakai ataupun belum terpakai merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak dan sama-sama saling mempercayai. Nah, artinya ketika ada suatu kesepakatan, maka kami menganggap, kedua penasihat hukum menganggap bahwa hal ini bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan suatu perjanjian kerjasama yang memang secara tertulis tidak dibuat, tetapi itu menjadi suatu hal kebiasaan. Kebiasaan ini yang menjadikan mereka antara terdakwa maupun korban kesepakatan, sehingga terkait surat pernyataan itu, pernyataannya jelas bahwa itu ada suatu perjanjian. Nah, di mana kami menilai perjanjian penggelapan judulnya itu, di mana letak konsis kejadian tindak pidananya? Karena kenapa? Judulnya perjanjian. Kalau kita mau gelapkan sesuatu, nggak mungkin mau janji. Otomatis kalau kita mau janji gelapkan, pasti nggak mungkin dipinjamkan, kan gitu kan? Nah, ini kesimpulan kami bahwa ini merupakan suatu hal yang tidak pidana, murni ini adalah hubungan kerjasama antara terdakwa maupun korban, dan murni awalnya kepercayaan. Buktinya kenapa kami bilang kepercayaan? Karena kenapa? Yang menagih itu tidak tahu berapa uang yang dipinjam. Nah, itu saja fakta yang muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.